Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Miftah Nugraha. Saya dari Prodi Sistem Informasi 5 semester 6. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Pemrograman Mobile Dasar. Yang dimana pada video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan bagian-bagiannya dari aplikasi Eclipse serta codingannya. Oke, langsung saja kita buka dan ini saya tutup dulu untuk recordnya. Kemudian saya pergi ke aplikasi Eclipse. Nah, karena sudah terbuka, saya akan memperkenalkannya. Yang dimana pada materi yang diberikan Bapak, tugasnya itu mengenai database SQLite. Nah, ini adalah nama filenya. Kemudian di dalam data basis QLite-nya ini, dia terdapat 4 kelas. Yang pertama ada add activity Java, yang kedua edit activity.java, yang ketiga adalah main activity.java, yang keempat adalah SQL helper.java. Dan ini adalah bagian dari kelas. Kemudian kita pergi ke layout-nya. Layout-nya itu berjumlah 3, yaitu activity main.xml, yang kedua add.xml, yang ketiga adalah edit.xml. Oke, masing-masing kita buka untuk mengetahuinya. Untuk source code main activity.java-nya, ini adalah codingannya, bisa teman-teman lihat. Oke, ini adalah akhirnya. Kemudian kita pergi ke SQL helper-nya. Nah, ini adalah codingan dari SQL helper-nya. Kemudian kita lihat codingan dari edit activity.java. Dan ini adalah codingannya. Kemudian ini adalah add activity.java. Hanya segini codingannya. Oke, karena sudah saya memperlihatkan, kita pergi ke layout. Untuk activity main.xml-nya, ini adalah codingannya. Kemudian pada graphical layout-nya nanti dia seperti ini. Nah, dan untuk add.xml-nya, untuk graphical layout-nya seperti ini. Nanti kita mengisi nama kita, NIM kita, kota asal kita, kemudian nanti kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa ngeditnya. Setelah kita ngedit, nanti juga bisa kita delete. Oke, nah, itu untuk cara mekanismenya nanti di bagian outputnya. Dan ini adalah bagian edit.xml-nya. Ini adalah source codingannya, dan ini adalah graphical layout-nya. Sama juga kayak add. Kalau add dia menambahkan database, dan kalau edit ini di sini untuk mengedit apabila ada yang mau dirubah entah nama, NIM atau kota asalnya ada yang salah, disinilah kita mengeditnya nanti. Dan ini adalah codingannya. Nah, oke, saya tutup. Kemudian karena sudah saya memperkenalkan bagian-bagiannya, kita langsung pergi ke emulatornya. Karena sudah saya buka, kemudian saya klik saja ya teman-teman. Nah, SQL-nya sudah terbuka, database-nya. Di sini sebelumnya sudah terdapat 2 database. Yang pertama ada Yoga. Apabila diklik dalamnya, ini bisa diedit dan bisa di-delete. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian SRC, di sini, bukan di SRC deh, di bagian ini, di bagian layoutnya ini, disinilah kita men-settingnya nanti, kita atur di codingannya. Ini di bagian add itu tambah, dan ini adalah edit. Nah, kemudian misalkan kita klik edit, ini bisa diedit. Kalau misalkan ada yang salah, NIM-nya atau namanya, bisa diedit. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian kita pergi kembali. Oh, tidak mau. Kita klik menu. Simpan aja dulu. Oke, karena sudah berhasil, artinya udah sukses ya.
Nah, kemudian ini juga bisa seperti tadi, bisa diedit, bisa dihapus juga ya, teman-teman. Nah, kita nih mau nambah nih. Kita ingin menambah database. Nah, nggak nampak ya teman-teman. Nah, kita naikkan ya biar nampak. Nah, kita klik tambah. Misal nih, saya saya ketik nama saya Faris. Nama saya begitu panjang gitu teman-teman. Nah, name saya misalkan nih, saya buat asal-asal dulu nih, karena mengetes bisa diedit apa tidak ya teman-teman. Nah, misalkan nih, name saya atau asal saya Bandung. Nah, kemudian saya simpan. Nah, bertambahlah dia database-nya. Tadinya 2, sekarang menjadi 3. Nah, apabila misalkan kita mau ngedit, kita klik lagi nama kita. Nah, kita klik edit. Kemudian kita rubah karena NIM-nya tadi salah ya, teman-teman. Nih, saya memperbaiki NIM yang benar saya. 0702183250. Kemudian saya rubah nih kota asal saya. Saya berasal dari kota Medan, teman-teman. Nah, saya simpen. Nah, berhasil. Oke, untuk melihatnya kita bisa kita klik delete. Apabila kita klik delete, yang tadi yang di sini database yang saya baru buat, ini saya klik delete maka dia akan terhapus. Nah, jika kita menambahkan kembali, kita bisa klik menu lagi. Nah, kita klik tambah lagi. Misal nih, Budi, NIM-nya 2345, kota asalnya Jakarta. Nah, simpan. Nah, yang keluar adalah Budi. Nah, jika misalkan kita mau kita hapus, kita klik Budi, kita klik delete. Nah, maka dia hasilnya terhapus dan tidak ada di database ini. Oke, untuk maka dari itu di menu, di bagian menu juga terdapat refresh di sini untuk apabila misalkan apabila tidak berjalan apa yang kita ubah maka bisa kita refresh. Dan di sini juga ada tambah yang tadi untuk menambah database, dan di sini adalah tombol exit, yang dimana tombol exit ini kita klik maka dia keluar dari aplikasinya. Mungkin sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kekurangannya bisa dikritik juga dalam penyampaian videonya, atau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan kepada saya. Dan saya juga bukan terlalu pandai, tapi saya juga masih dalam proses belajar. Jadi mari kita sama-sama saling belajar. Oke, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.